Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Sri di sini dan hari ini tiba saatnya tematik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat ya. Baik, mungkin langsung saja kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 1-3. Oke anak-anak, mari kita buka buku paketnya di halaman 31. Nah, jika kita perhatikan di sekitar kita, tentu terdapat banyak jenis usaha. Misalnya, warung makan, toko kelontong, konter pulsa, pedagang gorengan, dan ada pula pedagang sayur mayur. Kita pun juga dapat berwirausaha, karena peluang usaha terdapat di mana-mana, termasuk di lingkungan sekitar kita. Ide peluang usaha dari lingkungan sekitar lebih mudah, karena kita sudah mengetahui bagaimana kondisi perekonomian di daerah kita. Hanya tinggal kita jalankan saja jika sudah menemukan idenya. Selanjutnya, kita berserah diri pada Allah SWT agar usaha kita lancar dan menjadi berkah. Karena jika hanya berdiam diri saja, kita tidak akan sukses. Nah, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, sebetulnya banyak sekali peluang usaha yang bisa kita lakukan. Contohnya saja jika kita melihat banyak orang-orang yang akhirnya di rumah saja. Nah, karena banyaknya orang yang di rumah saja, akhirnya penjualan-penjualan dilakukan secara online. Dan akhirnya pun banyak orang-orang yang menggunakan jasa pengantaran barang untuk mengantarkan barang-barang yang mereka butuhkan ke rumah masing-masing. Jadi di balik wabah yang sekarang ini sedang kita alami bersama, ternyata di situ ada juga peluang usaha yang bisa dilakukan oleh setiap masyarakat kita. Hanya tinggal kita saja yang memanfaatkannya seperti apa. Apakah hanya dengan berdiam diri di rumah, atau justru mencari peluang usaha dengan cara ide-ide kreatif yang bisa kita lakukan. Nah, itu adalah contoh-contoh usaha yang bisa kita lakukan di sekitar lingkungan kita. Nah, bagaimana dengan negara kita sendiri? Negara kita sendiri juga punya usaha. Nah, salah satunya dengan cara ekspor. Ekspor adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjualkan produk dari dalam negeri ke wilayah di luar negeri. Jadi, kalau kita ke suatu negara kemudian menemukan ada barang produk buatan negara kita sendiri, yaitu Indonesia, maka itu adalah salah satu hasil dari ekspor negara kita. Nah, kebalikannya, kalau impor berarti membeli produk dari luar negeri untuk bisa dibeli di dalam negeri. Nah, jadi ekspor dan impor merupakan salah satu kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara yang lain. Baik, dan ini adalah tabel mengenai barang-barang yang diekspor maupun diimpor di negara-negara ASEAN. Khususnya Indonesia, negara kita mengekspor minyak bumi, karet, dan teh untuk dijual ke negara lain. Sedangkan Indonesia juga mengimpor gandum, beras, gula, dan mesin untuk digunakan dan dibeli di negara kita. Jadi tujuan dari impor ini biasanya karena ada beberapa barang yang negara kita belum mampu membuatnya atau tidak adanya peralatan maupun bahan untuk membuat. Nah, contohnya seperti mobil. Mobil kita masih banyak produk dari Jepang ya, seperti Toyota, Daihatsu, dan lain-lain. Itu bisa jadi karena negara kita belum mampu menghasilkan produk yang kualitasnya sebagus negara Jepang. Dan kemudian kalau untuk ekspor, itu biasanya karena memang kita memiliki sumber daya yang lebih daripada negara lain, seperti halnya minyak. Minyak bumi memang kita berlebih ya, sehingga kita perlu untuk memasarkannya ke negara yang lain. Dan dari ekspor dan impor inilah kemudian kita mendapatkan pendapatan negara atau biasa yang disebut devisa negara. Jadi,
Tujuan dari ekspor-impor ini selain dari untuk menggunakan barang-barang yang berkualitas tinggi, tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan pemasukan negara. Dan tentunya untuk menjalin kerjasama yang lebih erat antar suatu negara. Baik, selanjutnya kita lanjutkan materi kita ke pelajaran IPA mengenai benda-benda magnetis. Nah, apa itu benda magnetis? Yuk, coba kita lihat video berikut ini. Nah, berikut penjelasan tentang magnet. Jadi, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda yang bersifat magnetis, sedangkan kebalikannya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang bersifat non-magnetis. Seperti pada video, benda-benda yang bersifat magnetis adalah besi, nikel, dan baja. Sementara itu, benda-benda yang bersifat tidak magnetis yaitu emas, aluminium, kayu, karet, plastik, kain, dan batu. Jadi, kalian bisa membedakan ya, mana barang yang bisa ditarik magnet dengan mana barang yang tidak bisa ditarik magnet. Oke, selanjutnya kita menuju pembelajaran terakhir di pembelajaran 3, yaitu mengenai daftar riwayat hidup. Nah, biasanya riwayat hidup ini digunakan untuk mendaftar atau melamar suatu pekerjaan. Biasa juga disingkat dengan CV atau Curriculum Vitae. Nah, di sini biasanya berisi biodata agar institusi atau tempat di mana kita melamar pekerjaan bisa tahu bagaimana sejarah kita selama hidup. SD-nya di mana, kemudian lahir tahun berapa, dan punya pengalaman di bidang apa. Dan juga biasanya dilihat dari riwayat pekerjaannya sudah pernah bekerja di mana saja. Dan ini juga menjadi nilai plus atau salah satu hal yang penting agar kita bisa diterima di pekerjaan yang kita ajukan. Jadi biasanya di dalam daftar riwayat hidup itu ada pengalaman organisasi maupun juga pengalaman kerja. Dan ini salah satu poin plus yang biasa menarik untuk dilihat oleh yang memiliki institusi. Jadi bagaimana kapabilitas atau kemampuan kita akan dilihat lewat riwayat hidup kita ini. Dan kemudian biasanya setelah riwayat hidup kita diterima, nanti berikutnya akan ada pemanggilan atau wawancara khusus agar institusi atau tempat kita melamar pekerjaan lebih mengerti bagaimana kepribadian kita. Oke, mungkin itu saja dari Ustazah hari ini. Semoga bisa dimengerti. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan Sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Praise be to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.